Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diazar. Saya dari 10 Mepanan. Di sini saya akan merangkum kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan itu yang pertama adalah Sriwijaya. Saya mengambil dari sumber Wikipedia. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentangi dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti percaya dan gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka makna nama dari Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Kerajaan ini menjadi pusat perangan dan merupakan negara bahari, namun kerajaan ini tidak memperluas kekuasaannya di luar wilayah Kepulauan Asia Tenggara dengan pengecualian berkontribusi untuk populasi Madagaskar sejauh 3.300 mil di barat. Beberapa ahli masih memperdebatkan kawasan yang menjadi pusat pemerintahan Sriwijaya. Selain itu, kemungkinan kerajaan ini bisa memindahkan pusat pemerintahannya, namun kawasannya yang menjadi ibu kota tetap diperintah secara langsung oleh penguasa, sedangkan daerah pendukungnya diperintah oleh dutu setempat. Catatan lain menuliskan bahwa Sriwijaya maju dalam bidang agraris. Ini disimpulkan dari seorang ahli dari bangsa Persia yang bernama Abu Zaid Hasan yang mendapat keterangan dari Sujaimana, seorang pedagang Arab. Abu Zaid menulis bahwasanya kerajaan Zabac atau Sriwijaya, sebutan Sriwijaya oleh bangsa Arab pada masa itu, memiliki tanah yang subur dan kekuasaan yang luas hingga ke seberang lautan. Yang kedua, Singosari. Bersumber Wikipedia, kerajaan Singosari atau sering pula ditulis Singhasari atau Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang. Awal mula berdiri pada tahun 1254 terjadi perseteruan antara Kertajaya, raja kerajaan Kediri, melawan kaum Brahmana. Para Brahmana lalu menggabungkan diri dengan Ken Arok yang mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel bergelar Sri Rajasa Sang Amurwabumi. Perang melawan kerajaan Kediri meletus di desa Genter yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Kertanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Singasari, 1272 sampai 1292. Dia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya keluar Jawa. Pada tahun 1275, ia mengirim pasukan ekspedisi Pemalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Pada tahun 1284, Kertanegara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Pada tahun 1289, Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke Singasari meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Namun permintaan itu ditolak tegas oleh Kertanegara. Negara Kretagama menyebutkan daerah bawahan Singasari di luar Jawa pada masa Kertanegara antara lain Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang Bupati Galenggang yang merupakan sepupu sekaligus ipar sekaligus besan dari Kertanegara sendiri. Dalam serangan itu Kertanegara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Singasari, Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di kerajaan Kediri. Riwayat kerajaan Tumapel Singasari pun berakhir. Dan yang ketiga, Majapahit, bersumber dari Wikipedia juga.
Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa pada tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan hingga Indonesia Timur. Sebelum berdirinya Majapahit, Singasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Ia mengirim utusan yang bernama Meiji ke Singasari yang menuntut Upeti. Kertanegara, penguasa kerajaan Singasari, yang terakhir menolak untuk membayar Upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dari memotong telinganya. Ketika itu, Jaya Katuang, Adipati Kediri, sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara atas saran Arya Wiraraja. Jaya Katuang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Kemudian Wiraja mengirim utusan ke Daha yang membawa surat berisi pernyataan. Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jaya Katuang. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jaya Katuang. Setelah berhasil menjatuhkan Jaya Katuang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang kabut. Karena mereka berada di negeri asing, saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang. Atau mereka terpaksa harus menunggu 6 bulan lagi di pulau yang asing. Yang keempat, Pajajaran. Bersumber dari Wikipedia juga. Pakuan Pajajaran adalah ibu kota kerajaan Sunda Galuh yang pernah berdiri pada tahun 1030 sampai 1579 Masehi di Tatar Pasundan, wilayah barat Pulau Jawa. Lokasinya berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Pada masa lalu, di Asia Tenggara ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya, sehingga kerajaan Sunda Galuh sering disebut juga sebagai Kerajaan Pajajaran. Masa kejayaan kerajaan Pajajaran ketika pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Kejayaan Pajajaran dibuktikan dengan adanya telaga yang besar, yakni Maharena Wijaya. Kemudian bangunan jalan yang menghubungkan antara ibu kota Pakuan dengan Winagiri. Pertahanan ibu kota juga diteguhkan dengan memberikan desa pendidikan kepada semua pendeta dan pengikutnya supaya memantapkan kegiatan agama, serta membuat kabini hajian atau kaputren, kesatriaan, asrama prajurit, pagelaran atau formasi tempur, pamingtonan atau tempat pertunjukan, memperkuat angkatan perang, mengatur opeti dari raja-raja bawahan, dan menyusun undang-undang kerajaan. Yang kelima adalah Kutai. Bersumber dari Wikipedia juga. Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad keempat. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman, yang saat ini adalah sebuah kecamatan Kabupaten Kutai Negara, Provinsi Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi nama Martapura diperoleh dari kitab Salasila Raja Dalam Negeri Kutai Kartanegara yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai Kartanegara dari
Kutai Lama menyerangi ibu kota kerajaan ini. Di sini juga ada beberapa yang memegang kerajaan Kutai. Berikut beberapa raja yang memerintah kerajaan Kutai. Yang pertama, Raja Kunungga. Raja Kunungga adalah raja pertama yang berkuasa di kerajaan Kutai. Kedudukan Raja Kunungga pada awalnya adalah kepala suku. Dengan masukinya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahnya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja, sehingga penggantian raja dilakukan secara turun-temurun. Yang kedua, Raja Aswawarman. Prasestyupa menceritakan bahwa Raja Aswawarman adalah raja yang cakap dan kuat. Pada masa pemerintahnya, wilayah kekuasaan Kutai diperluas lagi. Dalam upacara itu dilaksanakan pelepasan kuda dengan tujuan untuk menentukan balas kekuasaan. Yang ketiga, Raja Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan anak dari Raja Aswawarman yang menjadi penerusnya. Raja Mulawarman adalah raja terbesar dari kerajaan Kutai. Di bawah ini pemerintahnya, kerajaan Kutai mengalami masa kejayaannya. Rakyat-rakyatnya hidup tentram dan sejahtera, hingga Raja Mulawarman mengadakan upacara kurban emas yang amat banyak. Yang keempat, runtuhnya kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai runtuh saat raja kerajaan Kutai terakhir yang bernama Maharaja Dharmasetya tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panjimandapa. Kerajaan Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Kutai Kartanegara. Yang keenam, Tarumanegara. Bersumber dari Sanskrit, sejarah berdirinya kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan negara. Taruma diambil dari nama Sungai Citarum dan negara yang berarti negara atau kerajaan. Banten merupakan letak kerajaan Tarumanegara, bahkan kekuasaannya hampir di seluruh Jawa Barat. Pada saat itu, kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan bukti sejarahnya melalui artefak di sekitar lokasi kerajaan dan merupakan kerajaan Hindu pertama di sebelah barat. Menurut naskah Wangsakerta, kerajaan ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasinghawarman. Kerajaan Tarumanegara dibangun oleh Raja Jayasinghawarman ketika memimpin varian keluarga kerajaan. Ia berhasil meloloskan diri dari musuh yang terus-menerus menyerang kerajaan. Yang ketujuh, ada Kerajaan Kalingga. Bersumber dari sejarah.id, Kerajaan Holing atau Kalingga diperkirakan berkembang sekitar pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-9 Masehi dan merupakan kerajaan bercorak Hindu. Dimanakah letak pusat kerajaan Kalingga sampai saat ini masih belum dapat diketahui secara pasti. Menurut berita dari Cina, Kalingga disebut Sipo dan letaknya berada di pantai utara Jawa. Pendapat lain, Jalan Moens menyatakan bahwa JL Moens menyatakan bahwa Kalingga berada di Semenanjung Malaya. Lain lagi pendapat dari WP Meyer, ia menyatakan bahwa kerajaan Kalingga berada di Jawa Tengah. Sumber sejarah keberadaan kerajaan Kalingga dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan dari berita Cina, yaitu sebagai berikut. 1. Ada prasasti Tukmas, ditemukan di lereng sebelah barat Gunung Merapi, Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Prasasti ini berisi tentang pujian kepada mata air yang keluar dari celah bebatuan bagaikan sungai Gangga. Prasasti Tukmas bertuliskan huruf Palawa dan menggunakan bahasa Sanskerta. Yang kedua, ada prasasti Sojomerto. Prasasti ini ditemukan di desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Prasasti ini menggunakan huruf Kawi dan memakai bahasa Melayu kuno. Prasasti Sojomerto berisi cerita tentang kerajaan tersebut. Kerajaan Kalingga diperintah oleh Ratu Sima pada tahun 647 Masehi. Ratu Sima dikenal sebagai ratu yang bertindak adil dan bijaksana. Ratu Sima merupakan ratu yang sangat tegas. Sebagai bukti ketegasan, Ratu Sima menghukum putranya sendiri yang melanggar aturan. Ratu Sima beragama Hindu, aliran Siwa, dan pada masa pemerintahannya kerajaan Kalingga mengalami masa keemasan. Dalam naskah cerita parahyangan, Ratu Sima menikah dengan Mandi Minyak atau putra mahkota kerajaan Galuh. Kemudian Mandi Minyak menjadi raja kedua dari kerajaan Galuh. Ratu Sima memiliki cucu bernama Sanaha. Kemudian Sanaha menikah dengan raja ketiga kerajaan Galuh yang bernama Bratasenawa. Dari pernikahan itu dikaruniai seorang anak bernama Sanjaya. Setelah itu Ratu Sima meninggal pada tahun 732 Masehi. Sanjaya akhirnya menjadi raja kerajaan Kalingga bagian utara. Yang selanjutnya nama kerajaan Kalingga Utara tersebut disebut dengan Bumi Mataram. Yang ke-8 adalah Mataram kuno. Bersumber dari cryptowi.com, kerajaan Mataram kuno adalah sebuah kerajaan yang berdiri di wilayah Yogyakarta. Tempatnya dikelilingi oleh gunung-gunung yang cukup banyak. Seperti kerajaan Nusantara pada umumnya, agama yang dianut Mataram kuno yaitu Hindu Siwa. Kerajaan Mataram kuno berada di Yogyakarta. Kerajaan ini dikelilingi dengan pegunungan sehingga tanahnya sangat subur. Lokasi asli kerajaan ini terkadang berpindah-pindah akibat bencana. Agama yang dianut oleh masyarakat yaitu Hindu Siwa, yang selanjutnya berganti menjadi Buddha Mahayana. Kerajaan ini tercatat telah menaklukkan 3 dinasti dengan menggunakan sistem pemerintahan dan kerajaan Majapahit, sekaligus meneruskan tata dari kerajaannya sehingga kerajaan Kalingga. Dinasti yang sempat ditaklukkannya yaitu Wangsa Shailendra, Wangsa Isana, dan Wangsa Sanjaya. Sampai di sini saja ngerangkum kerajaan Hindu Buddha saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.